Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamabadu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih tetap bersama dengan kami satu hari satu hadis kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan ini berada di nomor urut 685 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu. An Shaddad, hadis diceritakan dari Imam Shaddad bin Ausin, putra laki-lakinya Imam Aus. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi Allahu siapa Allah anhu dari Shaddad bin Aus. Annan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata ialah mendatangi siapa baginda Nabi, ala rajulin atas seorang laki-laki, bil baqi'i di tanah Baqi atau di daerah Baqi ya. Wa huwa, dan adapun rajul, yahtajimu ialah berbekam atau mengeluarkan darah siapa rajul fi Ramadhana di bulan Ramadan. Faqala, maka bersabda siapa baginda Nabi, aftara, batal atau berbuka siapa al-hajimu, orang yang membekam, wal mahjumu, dan orang yang dibekam. Rawahu, menceritakan hu terhadap hadis siapa al-khamsatu, imam 5, illa Tirmidzi, kecuali Imam At-Tirmidzi. Wa sahaha, dan menilai sahih terhadap hadis siapa Ahmadu, Imam Ahmad, wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Muhibban. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini seakan-akan kontradiktif dengan hadis sebelumnya, karena hadis yang sebelumnya itu justru berbanding berbalik dengan hadis yang kita kaji pada kesempatan ini. Hadis sebelumnya menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan bekam saat beliau sedang ihram, dan beliau juga pernah melakukan bekam saat beliau sedang berpuasa. Artinya bekam itu tidak merusak ataupun tidak mengganggu status ibadah ihram baginda Nabi dan status ibadah puasanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada hadis berikutnya yang berada di nomor urut 685 ini, justru baginda Nabi bersabda, faqala aftara al-hajimu wal mahjumu, yaitu batal atau berbuka siapa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Secara literlek, hadis ini memberi informasi kepada kita bahwa orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu puasa keduanya adalah batal ya. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, lalu bagaimana menurut para ulama terkait dengan dua hadis ini yang seakan-akan kontradiktif? Ternyata para ulama mengatakan begini, bahwa kebiasaan muallif, pengarang kitab itu, ada yang menempatkan hadis nasikh ya, hadis yang menghapus lebih dulu daripada hadis yang dimansukh atau hadis yang dihapus hukumnya. Nah, kebetulan hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram ini yang berbicara tentang berbekam, para muallifnya, pengarangnya mendahulukan hadis yang nasikh, hadis yang menghapus, baru kemudian menuliskan hadis yang dimansukh. Jadi di sini ada hadis yang menghapus hukumnya,
kemudian ada hadis yang dihapus hukumnya. Nah, hadis yang menghapus itu adalah hadis yang sebelumnya yang telah kita baca pada pertemuan kemarin. Nah, sedangkan hadis yang kita baca kali ini adalah hadis yang dimansuh, yang hukumnya adalah dihapus. Awal mulanya memang baginda Nabi bersabda bahwa aftar al-hajmu wal mahjum, batal ya puasanya orang yang berbekam, yang membekam dan orang yang dibekam. Namun kemudian dinasikh, dihapus hadis ini dengan hadis yang telah kita baca pada pertemuan kemarin, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Ini memang kebiasaan para pengarang kitab. Ada pula kebiasaan pengarang kitab itu yang menuliskan hadis yang nasikh, hadis yang menghapus ya, berada di nomor urut belakang ya, dan mendahulukan hadis yang mansukh, hadis yang dihapus. Mengapa demikian? Karena hadis ataupun ayat yang dimansukh atau dihapus hukumnya ya, itu datang di awal, datang mendahului daripada hadis ataupun ayat yang menghapus. Jadi ada hukum dulu yang turun baik melalui hadis ataupun melalui ayat. Pada akhirnya substansi dari hukum tersebut dihapus oleh hadis ataupun ayat yang datang belakangan karena faktor-faktor tertentu. Lalu apa pengertian nasikh dan mansukh? Di dalam ulumul Quran, nasikh itu memiliki beberapa pengertian secara etimologi. Dapat bermakna tabdil, mengganti. Artinya hukum yang datang lebih awal itu diganti dengan hukum yang datang terakhir. Atau dapat pula bermakna tahwil ya, memindah. Jadi hukum yang datang lebih awal itu dipindah kepada hukum yang datang terakhir. Ataupun juga bermakna menghapus ya. Jadi hukumnya yang awal, yang pertama itu dihapus, digantikan dengan hukum yang datang belakangan. Ini pengertian secara etimologi. Namun bagaimana pengertian nasikh secara epistemologi di dalam ulumul Quran, utamanya di dalam buku yang dikarang oleh guru kami Dr. Abdullah Samsul Arifin, dosen di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, mengutip ya di dalam bukunya itu berjudul Ulumul Quran. Di dalam buku itu mendefinisikan begini, an-nasikh itu adalah raf'ul hukmi asy-syar'i bil khitabi asy-syar'i, yaitu mengangkat atau menghapus hukum syar'i yang awal dengan khitab syar'i yang datang belakangan. Nah, sehingga ayat dan hadis yang sebelumnya telah membawa hukum dan datang lebih dulu, kemudian substansi hukum tersebut terputus, tidak terhubung lagi kepada orang mukallaf, namun hukumnya tetap, substansinya saja yang terhapus atau tidak terkoneksi lagi, tidak terhubung lagi dengan orang mukallaf berdasarkan hadis dan ayat yang datang terakhir. Inilah pengertian dari nasikh dan mansukh. Nah, ayat yang kita kaji pada kesempatan ini adalah maksud saya hadis yang kita kaji pada kesempatan ini adalah hadis yang dihapus hukumnya atau diganti hukumnya dengan hadis yang telah kita kaji kemarin ya, yaitu baginda Nabi melakukan bekam pada saat beliau ihram dan baginda Nabi juga melakukan bekam pada saat beliau sedang berpuasa. Artinya berbekam tidak bermasalah. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fiqhul hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang telah kita baca? Yaitu al-hijamatu ya, tuftiru shaima hajiman kana au mahjuman. Jadi berbekam itu membatalkan puasa, membatalkan puasanya orang yang berpuasa, baik statusnya sebagai orang yang membekam ataupun statusnya sebagai
orang yang dibekam. Namun bagaimana pendapat jumhur? Waqala al-jumhur annaha la tufsidus saumah, bahwa berbekam itu tidak membatalkan atau tidak merusak terhadap puasa. Ini menurut jumhur. Artinya kita bahas dulu ya hukum dasar dari hadis ini. Namun sekali lagi hadis ini telah dimansuh, telah dihapus, artinya substansinya itu tidak terhubung lagi kepada kita orang mukallaf, kemudian sudah tergantikan dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah berbekam. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, inilah fiqhul hadis yang dapat kita kaji dan kita jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.